Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, gara-gara market koreksi kemarin setelah FOMC, lalu jatuhnya cukup dalam sekali teman-teman. Itu banyak sekali food yang bertebaran yang juga memberikan screenshot bahwasanya dia rugi sampai ratusan juta. Dan belum lamanya juga ada salah satu teman yang telepon saya dan kita ngobrol panjang sekali, ya kan? Dan ini membicara tentang ketakutan dia kalau market itu akhirnya tidak bisa kembali naik ke harga yang lebih tinggi lagi, sehingga dia bisa nyangkut teman-teman dan dia sudah pesimis untuk melakukan cut loss dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali bertebaran di sosial media, teman-teman, ya kan? Nah, saya pengen tunjukin di dalam video ini, jadi we believe in data, teman-teman, bukan dari kata-kata orang atau feeling orang, ya. Kita percaya pada data, kita lihat historical data. Nah, historical data inilah jadi pegangan kita semuanya dalam melakukan trading, investasi, dan sebagainya. Bukan berdasarkan kata si A, si B, si C, ruginya si A, si B, dan si C. Ya, bukan karena itu, teman-teman. Karena kalau kita melihat ruginya si A, si B, si C ini, kita nggak tahu dia rugi karena apa. Dia rugi karena greedy kah? Dia masuk terlalu banyak kah? Sehingga ketika market koreksi begini, dia nggak siap dan akhirnya dia rugi besar sekali. Dan sekarang dia memutuskan untuk cut loss, dan dia rugi, dan dia say goodbye ke banyak orang, dan itu menimbulkan food untuk banyak orang. Ya kan? Dan ada kata-kata juga yang saya dapat dari sosial media itu bahwasanya, udah, this is the end of bull run dan sebagainya. Jadi ini sudah mau masuk bearish season dan sebagainya. Jadi Anda harus siap-siap jual, ya kan? Banyak sekali food yang bertebaran di sosial media. Tapi lewat video ini, teman-teman, saya ingin tunjukin data dan kita analis buy on data. Ya, data bisa salah, bisa, ya. Tapi bukan berarti data selamanya juga akan salah, teman-teman. Dari historical sudah terjadi, mostly itu data itu bisa jadi pegangan kita untuk menentukan apa yang harus kita lakukan di berikut-berikutnya, ya kan? Dan di video ini saya akan tunjukin data-data itu untuk teman-teman dari beberapa data yang selama ini menjadi pegangan saya, teman-teman, ya kan? Tapi sebelum itu, teman-teman, silakan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja.
Oke semuanya, di layar Anda sekarang saya sedang menampilkan ini adalah chart dari Bitcoin ya. Dan sekarang teman-teman cek dulu, kita lihat dulu sedikit dari sisi Bitcoin dulu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari Bitcoin, ini pergerakan yang cukup sehat, sekarang sedang menanjak naik teman-teman, sedang bullish trend yang terjadi ya kan. Dan di sini sudah ada beberapa area demand zone yang sudah terbentuk ya. Dan ini bagus ya kan. Jadi kalau dia, salah satu ciri khas market lagi bullish itu adalah banyak sekali area demand zone yang terbentuk teman-teman ya. Lalu, ini kan dari sisi chart, teman-teman. Saya pengen nunjukin dari sisi Bitcoin, tapi kita ambil dari rainbow chart, ya. Dan kita mau analisa lebih dalam. Teman-teman bisa buka di blockchaincenter.com, lalu /an/bitcoin rainbow garis lagi chart / gitu teman-teman. Nah silakan buka di dalam websitenya Anda tinggal buka aja di websitenya dan nanti akan muncul tampilan yang seperti yang saya tampilkan di layar buat Anda teman-teman ya. Nah kita lihat history based on halving yang sudah pernah terjadi dan juga kita cek dari akhir tahun dari halving yang sudah terjadi itu. Ya, sekarang teman-teman lihat ya, ini di halving yang kali ini kita di 2024. Ya, ini kan ada di sini nih. Halving terjadi di sini teman-teman ya, di kurang lebih waktu itu bulan April atau Mei saya lupa ya. April kalau saya nggak salah, ini terjadi di sini halving, ya kan? Dan teman-teman lihat ya, ini dia halving terjadi di area yang warna hijaunya udah nggak begitu pekat. Nah, kalau warna hijaunya tidak begitu pekat, artinya di sini bahasanya adalah still cheap atau masih murah ya. Lalu kemudian kalau dan coba kita lihat ke halving yang sebelumnya yang terjadi di 2020 teman-teman ya. Di 2020 halving itu terjadi di area yang kita sebut dengan accumulate ya atau akumulasi. Oke. Lalu kemudian di halving yang sebelumnya lagi di 2016 itu terjadi di area ini yang warna biru muda ya, biru mau ke hijau lah teman-teman ya. Dan ini ada di area buy teman-teman ya. Jadi setiap kali halving rainbow chart-nya selalu berubah ya, selalu naik lebih tinggi dan lebih tinggi ya. Karena apa? Karena memang pergerakannya dari Bitcoin ini terus-menerus menunjukkan kenaikan, teman-teman. Nah, dari sini aja sudah bisa kita ambil kesimpulan, ternyata setiap kali halving, pada saat halving terjadi, dari rainbow chart itu selalu ada peningkatan dia ya. Yang tadinya warna biru itu berarti masih murah banget, kemudian naik ke warna yang hijau ya, sifatnya akumulasi. Sekarang dari warna hijau mau ke warna kuning. Dan kalau dia sudah warna kuning, itu udah area hold, teman-teman. Ya. Nah, itu bukan area yang murah lagi. Kemarin terjadi halving di area sini itu ya Bitcoin mungkin sekitar 60 ribuan kalau saya nggak salah ya. Ini di sekitaran, coba kita cek bentar ya, 52 ribuan sampai 68 sampai 90 ribu. Nah, kurang lebih lah dia punya area-area situ kalau dari rainbow chart teman-teman. Saya agak lupa juga waktu itu halving itu di harga berapa Bitcoin ya. Nah, lalu kita lihat di akhir tahun. Karena sekarang kan sedang akhir tahun teman-teman ya. Tepatnya tanggal 25 Desember dan saya lupa ya ini hari Natal teman-teman ya. Selamat Natal buat teman-teman yang merayakan ya. Nah, lalu kita lihat di akhir tahun dari setiap halving terjadi yang juga sama-sama kita lihat di akhir tahun yang sama ya. Nah, halving ini terjadi di 2024, akhir tahunnya kan sekarang ya. Lalu kemudian kita lihat halving ini terjadi di 2020, ya kita lihat akhir tahunnya nanti teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di akhir tahun ini kan terjadi penurunan terus kenaikan lagi nih. Nah, biasanya akhir tahun itu disebut dengan Santa Rally teman-teman ya. Kita lihat dulu, benar nggak dari histori itu ada Santa Rally teman-teman. Kita cek dari halving yang terjadi di tahun 2020, ya bulan Desember ini kita geser ke bulan Desember. Nah, sekitarnya tentang bulan Desember teman-teman ya. Saya masuk ke yang lebih tinggi ya, bulan Desember tanggalnya mungkin ini tanggal 19 naik lagi. Nah, 26 ya. Jadi kalau teman-teman lihat di rainbow chart yang terjadi di 2020 setelah halving, tahun 2020 itu halvingnya ya di sekitar bulan berapa itu tadi kita nggak cek ya. Lalu kemudian di tahun 2020 juga, di bulan Desember juga teman-teman, itu teman-teman lihat, ini terjadi kenaikan teman-teman. Terjadi kenaikan yang lumayan tinggi di sini ya. Dan ada koreksi sedikit di bulan Januari. Ya, ada koreksi sedikit di bulan Januari sebelum akhirnya rally lagi naik lagi sampai mentok di bulan Februari dan Maret begitu teman-teman kurang lebih ya. Nah, di sini mentoknya dia ya. Jadi berdasarkan historical yang sudah terjadi tahun 2020 setelah halving ya, halvingnya sama ya. 2020 halving, 2024 halving.
Kemudian sekarang akhir tahun, dan kita lihat historical di akhir tahun juga, yang sama juga, di 2020 juga. Nah, ternyata di 2020 itu, dia malah naik, teman-teman. Jadi, Santarelli-nya terjadi di 2020. Sekarang coba kita turun ke 2016. Halving 2016, kita lihat di 2016 di bagian akhir Desember gitu ya. Kita cek sekarang ini 2016, kita majuin sampai bulan Desember. Nah, ini Desember, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari bulan Desember ini ada kenaikan. Sorry, teman-teman. Ada kenaikan, lalu kemudian ada penurunan. Ya, penurunannya terjadi di bulan Januari ya, kurang lebih ya. Ini sekitar bulan Januari terjadi, lalu melanjutkan kenaikan lagi ya sampai di bulan Januari lagi ya. Januari penurun lagi, baru akhirnya dia rally tinggi banget ya. Nah, jadi kalau dari historical rainbow chart ini, teman-teman bisa ambil kesimpulan dari data yang sudah ada, bahwasanya Santarelli itu memang akan terjadi. Tapi di bulan Januari akan ada koreksi lagi yang bakal terjadi, teman-teman. Ya, ada koreksi dari data, ada koreksi yang akan terjadi lagi, sebelum nanti akhirnya benar-benar naik lebih tinggi lagi. Jadi yang selama ini memberikan vote tentang market itu tidak mungkin naik lagi, ini sudah masuk bearish season, Anda cek dulu dari historical data, bukan dari feeling Anda, ya, bukan dari asumsi pribadi, gitu ya. Karena bagaimanapun ketika kita mau beli sesuatu, ya kan kita cek dulu sebelum-sebelumnya. Anda mau beli apapun kan Anda selalu cek dulu. Yang dicek apa sih? Pasti datanya dong, teman-teman, ya. Jadi selama ini bagus apa enggak, gini, enggak, bla bla bla. Itu kan Anda cek dulu semuanya sebelum Anda putuskan untuk membeli sesuatu, teman-teman, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya dari 2 kali halving yang terjadi sebelumnya, Santarelli memang terjadi di bulan Desember, terutama setelah Natal lewat ya. Lalu kemudian di Januari, itu bakal ada koreksi dulu, ya kan? Dan di video saya sebelumnya, saya udah kasih tahu bahwasanya bakal ada koreksi di bulan Januari, kalau kita lihat dari data yang teman-teman saya tampilkan ini. Ini kelihatan banget lah. Nah, baru nanti setelah itu akan rally yang lebih tinggi lagi. Mungkin setelah itu bakal bisa ATH. Nah, menurut saya, Q1, Q2 itu adalah area yang mungkin Bitcoin akan mencapai all-time high-nya, termasuk juga altcoin, ya. Jadi, tahun depan, 2025, di Q1, Q2, terutama Q1 menurut saya di bulan Maret, itu kemungkinan akan menjadi area tertinggi dari setiap koin. Ya, kalaupun nanti di Q2 dia ada naik lagi, nah, besar kemungkinan mungkin tidak akan lebih tinggi dari ATH yang sudah terjadi di di bulan Maret ya. Jadi bulan Maret akan naik, terus April mungkin Mei akan turun dulu, nanti Juni mungkin akan naik lagi, setelah itu akan drop lagi, teman-teman ya. Biasanya bulan-bulan Agustus, Juli, Agustus itu market akan koreksi banyak ya. Nah, saya agak khawatir kalau misalkan tahun depan itu di Q3, Q4 ini malah akan jadi waktu-waktu yang dia mulai akan memasuki bearish season ya. Jadi reminder buat teman-teman ya, Q1, Q2 itu adalah waktu untuk teman-teman nanti untuk nge-sell koinnya, jangan lagi di hold ya. Kalau teman-teman sudah punya target TP dari setiap koinnya Anda, ya sudah TP ya TP, teman-teman. Ya, mau dia naik lagi, mau dia turun lagi, bodo amat. Yang penting Anda sudah profit dari situ ya. Nah, saya akan bawa Anda ke satu lagi data ya. Ini teman-teman bisa buka di CoinGlass ya. Di CoinGlass teman-teman bisa cek di sini. Ini adalah Bitcoin monthly return, teman-teman. Ya, jadi kita akan lihat dari return yang terjadi setiap bulan ya, setiap tahun itu dari Bitcoin, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Ini 2024 ini sekarang ya. Mostly di tahun 2024 ini market cenderung hijau ya. Ada 3 bulan doang yang dia merah, yaitu bulan April, Juni, dan Agustus. Ya, ini dia merah, ya kan? Lalu kemudian teman-teman lihat di 2023. 2023 itu bulan Mei, bulan Juni, bulan Agustus itu merah, sisanya hijau semuanya, ya. Dan bulan 2022 teman-teman itu lebih banyak merahnya dibanding hijaunya, ya. Jadi menurut saya nanti kalau misalkan kita repeat berdasarkan histori yang ada ini teman-teman ya, cek ya 2022 ini kan banyak merahnya. 4 tahunnya lagi, 4 tahun ke bawahnya lagi, itu 2018, itu juga sama, ini juga banyak merahnya, teman-teman, ya. Ini banyak sekali merahnya yang ini nih. Ini 2018, 2022, ya, ini juga banyak merahnya. Lalu turun lagi ke 2014, ya, ini juga banyak merahnya, ya. Jadi, harusnya di 2026, ini akan menjadi tahun bearish, teman-teman, di 2026, ya. Mungkin mulai turunnya di 2025, ya mungkin di menjelang akhir tahun bisa jadi. Ya, lalu di 2026 itu akan masuk ke bearish season, ya. Jadi teman-teman harus warning
nanti kalau misalnya mau lepas koinnya, kurang lebih teman-teman udah tahu kira-kira harus lepas di bulan apa, begitu. Oke, lalu kita lihat lagi teman-teman dari historika data ini ya. Desember itu mostly dari yang sudah pernah terjadi. Ya, ini sudah pernah terjadi 2013 sampai ke 2024, berarti udah 11 tahun data histori ini. Itu ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 tahun yang dia itu merah, teman-teman. Ya, dari 2013 ke 2024, Desember itu ada 6 tahun yang dia merah. Sisanya itu juga sama, ini sekitar 6 tahun, itu dia hijau, teman-teman. Ya, termasuk di Desember kali ini, ya, ini besar kemungkinan menurut saya ini akan lebih cenderung ke hijau, walaupun hijaunya nggak besar, cuma 1%-an kalau sekarang di atas sekarang ya. Nah, tapi menurut saya sih cenderung akan lebih ke hijau, tapi di tahun depan, Desember itu mungkin akan menjadi merah di situ, teman-teman. Karena apa? Ya, karena masuk berry season itu yang saya bilang tadi, ya. Jadi, Desember kali ini mungkin akan hijau. Januari, kita lihat data Januari dari 2013 sampai 2024, Januari juga sama, ini juga banyak sekali, bukan banyak, lebih imbang, teman-teman ya. Ya, dia banyak imbang, jadi kalau kita lihat datanya, itu dari 2015, 16, 17, 18, 19 itu merah semua, terus 2022 itu merah. Nah, sisanya hijau, teman-teman. Nah, terus prediksi kita untuk 2025 di Januari bagaimana? Menurut saya akan lebih banyak hijau, teman-teman, di Januari 2025. Karena apa? Karena di situ dia akan mencapai all-time high terbaru, gitu ya. Kita lihat data ya, dari 2000, kalau misalkan kita mundurkan 2025, 4 tahun yang sebelumnya, berarti 2021. Di 2021, teman-teman, ini marketnya hijau di bulan Januari, ya. Terus kita mundurkan lagi ke 2017. Nah, di sini merah, tapi merahnya kecil, cuma 0,04%. Ya, kita mundurkan lagi ke 4 tahun, berarti 2014 ya. Nah, ini plus 10%, gitu ya. Atau 2013 juga masih plus 44%. Ya, jadi Januari itu di masa bullish-nya ya, itu mostly akan hijau, teman-teman. Ya, walaupun tadi saya sempat bilang bakal ada koreksi dikit, tapi koreksinya nggak banyak, gitu ya. Bakal hijau, dan kemungkinan besar Januari ini juga akan menjadi bulan yang sangat bagus untuk teman-teman bisa dapatkan banyak profit di situ. Nah, kita masuk ke Februari. Wah, Februari jangan ditanya. Ya, Februari ini bagus, teman-teman. Dari data yang sudah ada, teman-teman bisa lihat di layar ini, ya, dari 2013 sampai 2024, Februari, ya, hanya 2 tahun yang dia itu merah. Ya, sisanya hijau semuanya. Teman-teman bisa lihat di 2020, ini dia merah, 2014 dia merah. Ya, sisanya hijau semua, teman-teman. Nah, 2020 itu kan sama aja dengan 2024 ya, teman-teman ya. Jadi, 2024 yang tahun ini, bulan Februari yang lalu, itu dia plus atau hijau, teman-teman. Nah, sedangkan nanti kalau kita masuk ke 2025, berarti kan lawannya adalah 2021, ya, 4 tahun yang lalu, itu dia warna hijau juga. Terus kemudian turun lagi ke 2018, ya, 17, ini juga hijau juga. Turun lagi ke 2014, ini merah di sini ya. Jadi, kesimpulan yang saya maksud di bulan Februari ini lebih banyak akan hijaunya, teman-teman. Nah, di bulan Maret, ini akan jadi momentumnya, ya. Menurut saya ini akan jadi momentumnya. Di sini imbang ya, 2, 4, 6, ada 6 tahun yang dia warnanya merah, tapi ada 6 tahun juga yang dia warna hijau. Jadi 50-50, teman-teman ya. Nah, mungkin aja, kan tadi saya bilang, teman-teman ya, Q1 itu kemungkinan akan jadi ATH-nya. Dan saya nggak tahu nih, bakal di bulan Februari atau bulan Maret, ini akan mencapai all-time high yang baru, ya. Kalau misalkan dia berhasil capai di bulan Februari dan sudah cukup teman-teman merasa profitnya udah oke, ya sudah TP aja, jangan ditunggu-tunggu, jangan di ini lagi ya. Memang kalau sudah profit ya sudah profit, teman-teman ya. Lalu kemudian bulan Maret, ya bulan Maret ini kan masih 50-50 nih, lebih banyak plusnya atau minusnya. Ya kalau kita lihat dari data, ini masih separuh-separuh lah, ya kita bisa bilang begitu. Tapi dari 4 atau 5 tahun, 4 tahun terakhir, itu bulan Maret itu selalu warnanya hijau, teman-teman. Kemarin di 2024 juga, bulan Maret itu kan harga koin kan pada naik melambung tinggi sekali. Ya, jadi ya kita juga berharap bahwasanya historical yang terjadi ini bisa terjadi repeat lagi di 2025 nanti di bulan Maret. Ya, nah lalu bulan April ya, bulan April ini juga sama, ini kurang lebih, oh ya, lebih sedikit merahnya ya. Jadi dia ada 5 merah, sisanya hijau semua, teman-teman. Bulan Mei, ini ada 6 tahun yang dia bulan Mei-nya merah, sisanya hijau, teman-teman. Nah, bulan Juni, ini kurang lebih ada 3, 4, 5, 6. Nah, sama kurang lebih ya.
Lalu bulan Juli, ya, bulan Juli ini ada 4 tahun yang dia ini merah, dan Agustus. Nah, ini yang paling bahaya maksud saya teman-teman ya. Agustus itu, September itu banyak merahnya teman-teman. Ya, jadi kalau ada historical, Agustus dan September itu lebih banyak merahnya dibanding hijaunya. Lalu kemudian Oktober juga cukup bagus ya. Oktober itu dia mostly rally ya. Mostly rally, jadi hanya 2 tahun dari 2013 sampai 2024 yang dia warnanya merah ya. November, Desember seperti saya bilang tadi ya, kemungkinan besar Desember yang kali ini akan hijau, tapi Desember yang tahun 2025 menurut saya itu akan merah teman-teman. Ya, karena kita akan masuk ke berry season. Nah, jadi dari historical data inilah teman-teman ambil dan jadikan keputusan. Bukan karena kata si A, si B, si C. Apalagi feeling mereka, ya. Kita nggak tahu si A, si B, si C ini punya pengalaman apa tidak, atau sekedar gambler, ya. Kita juga nggak tahu, ya. Mungkin punya pengetahuan, yes, bisa jadi. Tapi greedy, nah itu juga pengaruh, teman-teman, ya. Jadi, teman-teman kalau misalkan mau tahu, mau takut, mau happy, mau ini, ya semuanya based on data. Sebelumnya cek dulu data-data yang ada, lihat dulu dari historikalnya sudah terjadi. Nah, kalau sudah tahu historikalnya, baru teman-teman ambil kesimpulan, ya. Ini dari CoinGlass dan satu lagi dari blockchain. Nah, kalau dari chart bagaimana? Sama aja teman-teman ya. Kalau kita pakai chart, mungkin kita akan pakai yang lebih panjang, yaitu kita pakai yang 1 month atau 1 bulan, ya. Teman-teman bisa lihat, ini dari historical Bitcoin yang per bulannya, ya. Desember ini, ya, ini Januari, Desember 2024, ya inilah ya. Ini juga hijau, ya. Terus kita lihat di 2023, ya, Desember 2023, November, Desember. Nah, Desember juga hijau, teman-teman. Lalu ke 2022, nah kalau ini kayaknya si merah ya, kayaknya ya teman-teman ya. 2022 Desember, ini geser dulu ya, mengganggu. Ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah merah teman-teman ya. Jadi Desember di bulan tahun 2022 ini dia merah di sini nih. Nah, ini merah ya. 2021 bagaimana? Coba kita mundurin dulu ke 2021. Maret, Februari, Januari. Oke, 2021 juga merah teman-teman. Ya, Desembernya merah. Tapi Desember kali ini kelihatannya bakal hijau sih. Ya, kalau menurut saya sih bakal hijau ya. Lalu mundur lagi ke 2021. Kita mundur Oktober, November, Desember. Nah, 2021 tadi udah ya. Ke 2020 teman-teman ya. Kita mundur ke 2020. Januari di sini, nah Desembernya di sini ya. Desember di sini hijau teman-teman ya. Nah, menurut saya sih harusnya Desember kali ini akan lebih ke hijau daripada merah ya kan. Tapi ingat Januari itu bakal ada koreksi dikit ya. Kita cek lagi Januari 2023 ya. Januari ini Januari 2023 ya, ya. Kita ke 2023. Di 2023 Januarinya kebetulan dia bullish ya, bagus, artinya memang oke banget ya. Lalu kemudian turunin lagi ke 2022 bulan Januari, Maret, Februari, Januari ya. Januari merah juga di sini ya. Lalu ke 2020 Januari. 2021 Januari. Nah, ini Januari hijau teman-teman di 2021 ya. Nah, kesimpulannya gampang sih ya. Intinya sih teman-teman kalau misalkan mau lepas atau beli suatu koin, ini cek dulu berdasarkan historikalnya ya. Dan menurut saya kalau dari data yang sudah saya tampilkan buat teman-teman semuanya, Q1 itu mungkin akan menjadi penentu di tahun 2025, di mana harga itu akan mencapai all time high di sana ya. Nah, kalau misalkan Q2 bisa jadi itu akan mengulang lagi, akan naik lagi kan setelah all time high kan turun dulu nih. Nah, bisa jadi Q2 itu dia akan naik lagi, tapi tidak akan mungkin bisa berhasil melewati di all time high yang baru. Kemungkinan loh teman-teman ya, tapi bisa aja salah teman-teman. Nah, Q3, Q4 itu saya mungkin akan lebih waspada, dan di situ mungkin saya akan lebih, kalau misalkan saya beli koin atau hold koin, ya mending saya dijual semuanya, dan saya mungkin sudah nggak masuk ke market, teman-teman. Ya, kecuali saya trading di future market, mungkin saya akan masuk ke short position, teman-teman. Tapi kalau di spot market, mungkin saya sudah tidak masuk. Ya, saya udah akan biarkan aja, tunggu sampai next season-nya terjadi, di mana bearish season itu sudah terjadi, baru akan saya masuk, teman-teman. Ya, nah, mungkin itu aja video dari saya kali ini untuk teman-teman semuanya, dan ini based on data yang teman-teman bisa ambil dan juga bisa jadikan sebagai pengambilan keputusan buat teman-teman semuanya. Jangan dengerin kata-kata orang, jangan vote hanya gara-gara
orang lain rugi dan sebagainya, belum tentu ruginya dia itu karena benar ya. Bisa jadi rugi dia itu karena kesalahan dia sendiri. Greedy salah satunya ya. Memang udah harusnya dia ambil untung, dia nggak ambil untung. Ya, dia pengen lebih besar lagi dan sebagainya. Dan ini juga saran saya buat teman-teman semuanya, buat Anda yang punya koin-koin yang di hold ya, untuk Q1, Anda harus punya target-target yang Anda harus lepas ya. Contohnya kemarin waktu saya telepon dengan salah satu teman ya, yang mungkin nanti temannya juga nonton video ini juga pasti akan senyum-senyum ya. Jadi temannya ada target koin PP itu Rp1 ya kan. Nah, saya ada bilang ke dia, target PP Rp1 itu bagus, tapi kalau bisa dibikin dulu target yang sebelum itu, misalkan 0,7 rupiah, 0,8 rupiah. Jadi kalau misalkan udah capai 0,7, market sudah nggak kuat, kita lihat, wah market ini cenderung mau turun nih. Misalkan teman-teman sudah cukup puas dengan 0,7, ya sudah, ambil aja TP aja. Yang penting udah profit. Dia mau naik ke Rp1 pun, 1,5 pun sudah bodoh amat gitu teman-teman ya. Jadi jangan dipusingkan dengan, wah nanti bakal lebih untung lebih banyak. Jangan, karena kalau Anda seperti itu, Anda nggak selesai-selesai. Greedy Anda nanti akan main, emosi Anda nanti main. Ya. Jadi tetapin target, oke Rp1, tapi di bawahnya harus tetapin juga, misalkan 0,7, kalau dia capai, kalau dia masih terbang, oke target berikutnya 0,8, kalau dia masih naik 0,9, kalau udah nggak kuat, ya sudah TP aja. Yang penting Anda profit, gitu ya. Profit besar, kecil itu relatif teman-teman. Ya, jangan dipusingkan dengan masalah profit pengen lebih besar gitu ya. Ingat greedy itu berbahaya sekali dan itu akan membuat teman-teman nanti jadi sangkuters berikutnya untuk next season berikutnya dan itu waiting cukup lama loh teman-teman. Oke, nah mungkin itu aja video dari saya untuk kali ini. Buat teman-teman semuanya, kalau misalkan nanti teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, ingat ya langsung komen aja bagian bawah. Saya akan bantu teman-teman untuk analisa koin yang teman-teman inginkan. Dan untuk kali ini kita membahas tentang apa yang dikatakan orang jangan terlalu percaya, lebih percaya pada data saja. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.